Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita lagi tentang ini bab baru ya, bab terakhir di semester ini, yaitu tentang persamaan linier dua variabel. Jangan misalkan dulu deh. Kita masuk ke ininya dulu. Gimana ya, bentar. Nah, ini. Bentuk umum persamaan linier dua variabel. Bentuk umumnya itu AX tambah BY sama dengan C. A ini dia A, B sama C ini gak kelihatan ya warnanya, bentar. A, B sama C itu biasanya akan berupa angka. X sama Y itu dia huruf. Boleh X sama Y, boleh huruf lain juga gitu. Ini namanya variabel. Gitu. Nah, tentang persamaan linier dua variabel, ada 3 ciri yang harus kalian ingat. Persamaan itu ada tanda sama dengan. Linier artinya nggak ada pangkat 2, nggak ada pangkat 3, nggak ada pangkat 4, dan seterusnya. Jadi yang adanya cuma pangkat 1. Kalau pangkat 1 itu kan nggak usah ditulis ya. Terus 2 variabel, berarti nanti dia akan memuat 2 buah variabel atau 2 huruf gitu. Nah, sekarang yang ini nih. Yang contoh-contoh ini, manakah yang merupakan PL Devi atau persamaan linier dua variabel? Yang pertama, yang nomor 1 yang ini. 2 tambah 12P sama dengan 8. Kita cek dulu, apakah ada tanda sama dengan? Ada. Apakah linier? Linier itu pangkat tertingginya 1? Iya, di sini nggak ada pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 kan? Tuh. Terus apakah ada 2 variabel? Apakah ada 2 huruf? Oh enggak, ternyata cuma 1, variabelnya cuma P doang. Berarti yang pertama dia bukan PLDV karena syarat ketiga tidak terpenuhi. Oke, sekarang yang kedua. Apakah ada tanda sama dengan? Ada. Terus apakah linier? Linier ya, karena nggak ada pangkat yang pangkat 2, berarti linier, terpenuhi. Apakah ada 2 variabel? Ada 2 huruf? Oh ternyata iya, ada 2 huruf P dan Q. Berarti yang kedua ini adalah merupakan PLDV di checklist. Lanjut yang ketiga sekarang. Ada tanda sama dengan. Linier ya, dia nggak ada pangkat 2, nggak ada pangkat 3. Variabelnya ada berapa? Ternyata cuma ada 1 P doang, berarti bukan PLDV. Yang terakhir ini terakhir, yang keempat, ada tanda sama dengan, dia linier, variabelnya ada berapa hurufnya? Ada X, Y. Ada X sama Y, ada 2, berarti dia adalah PLDV gitu. Nah, yang ini, yang 4 ini silakan kalian cek sendiri ya, apakah dia PLDV atau bukan. Cara ngeceknya tadi, apakah ada tanda sama dengan, apakah linier, sama ada berapa variabelnya gitu. Lanjut. Kalian boleh di pause ya kalau misalkan terlalu cepat. Penyelesaian X tambah Y sama dengan 10. Nah, kalian kalau misalkan ada X tambah Y sama dengan 10, kalian mikirnya berapa X sama Y-nya gitu. Misalkan 5 tambah 5. 5 sama 5. 5 tambah 5 kan 10 ya. Terus berapa lagi misalkan 7 sama 3. Terus berapa lagi misalkan 6 sama 4. Atau misalkan berapa nih 15 sama min 5 juga 10 kan ya.
Nah, ini semua namanya penyelesaian dari X tambah Y sama dengan 10. Bisa kita tulis menjadi 5,5, 7,3, 6,4 sama 15, min 5 gitu. Yang ini semua merupakan penyelesaian dari X tambah Y sama dengan 10 gitu. Coba kalian cari lagi penyelesaian dari X tambah Y sama dengan 10 ya. Carinya berapa ya? 3 aja. 3 buah penyelesaian dari X tambah Y sama dengan 10 selain dari yang sudah saya sebutkan. Kalau terlalu cepat biasa ya di pause aja. Selanjutnya, penyelesaian dari X kurang Y sama dengan 7. Misalkan X-nya 10, Y-nya 3. Karena 10 kurang 3 sama dengan 7. Terus misalkan berapa lagi ya? 8 kurang 1 misalkan. 9 kurang 2 juga boleh ya. Kita tulis di sini berarti penyelesaiannya ada 10,3, 8,1 sama 9,2. Kalian juga cari lagi 3 buah penyelesaian dari X kurang Y sama dengan 7. Sekarang misalkan saya punya berapa ya? 11,2. Apakah 11,2 ini merupakan penyelesaian dari X kurang Y sama dengan 7? Bukan ya, bukan penyelesaian. Kenapa? Karena ketika kita masukkan, ini kan 11 ini sebagai X, 2 sebagai Y. Berarti X kurang Y sama dengan 7. X-nya 11 kurangi 2 itu tidak sama dengan 7. Berarti 11,2 ini dia bukan penyelesaian dari X kurang Y sama dengan 7. Gitu. Selanjutnya, penyelesaian dari 2X tambah Y sama dengan 10. Misalkan kalau ini mah kita nentuinnya Y dulu. Misalkan Y-nya pengen 10. Berarti Y-nya pengen 10 misalkan ya. Berarti kan berapa tambah 10 sama dengan 20? Berarti 10 kan? 10 tambah 10 sama dengan 20. Tapi ini ada 2X. Berarti X-nya harus berapa? 5. Gitu kan ya? Karena 2 kali 5 tambah 10 sama dengan 20. Gitu. 2 kali 5 itu 10, tambah 10 sama dengan 20. Bentar. Berarti ini 5 sama 10. Sekarang kalau misalkan Y-nya pengen 8. Berarti ini harus 12 kan? 12 bagi 2 itu berarti 6. Terus Y-nya misalkan pengen 4. Berarti ini harus 16. 16 bagi 2 berarti X-nya 8. Cari ya, kita tulis di sini berarti 5,10, 6,8 sama 8,4. Kalian cari juga 3 lagi ya, 3 buah lagi. Selanjutnya, penyelesaian dari Y sama dengan 3X atau bisa kita tulis menjadi 3X sama dengan Y. Berarti ini bisa misalkan 3 kali 1 sama dengan 3. Ini 3X itu perkalian kan ya? 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 7 sama dengan 21. Berarti bisa kita tulis penyelesaiannya X-nya 1, Y-nya 3. Berarti jadi 1,3. X-nya 2, Y-nya 6. Berarti 2,6. X-nya 7, Y-nya 21. Berarti jadi 7,21. Kalian juga cari lagi 3 buah penyelesaiannya. Sekarang kalau misalkan saya punya 4,16, apakah merupakan penyelesaian dari ini? Kita cek aja. 3 berarti dikali 4, apakah sama dengan 16? Enggak ya, enggak sama dengan 16, tapi harusnya sama dengan 12. Berarti 4,16 ini dia
4,16 ini dia bukan merupakan penyelesaian dari Y sama dengan 3X gitu. Lanjut. Nah ini, apakah 5,6 merupakan penyelesaian dari X kurang Y sama dengan min 1? Ini berarti kita tinggal masukin aja ini sebagai X, ini sebagai Y. Berarti X-nya 5 kurangi 6 sama dengan min 1. Tidak benar ya, 5 kurang 6 adalah min 1. Berarti X, Y merupakan 5,6 merupakan penyelesaian dari X kurang Y sama dengan min 1. Selanjutnya, apakah 10,6 merupakan penyelesaian dari X kurang Y sama dengan 5? Ini juga sama, kita masukin 10-nya sebagai X, 6-nya sebagai Y. Berarti 10 kurang 6 sama dengan 5. Betul tidak? Ini tidak ya, berarti tidak sama dengan, berarti 10,6 ini bukan merupakan penyelesaian dari X kurang Y sama dengan 5 gitu. Kalian biar ngerti nyimaknya tuh sambil nyatet, sambil nulis gitu, di pause, catat dulu, di pause, catat dulu gitu ya. Lanjut. Penyelesaian X tambah Y sama dengan 10 dan X kurang Y sama dengan 4. Nah ini mah kita harus cari dua angka yang kalau dijumlahkan itu ternyata hasilnya 10 dan kalau dikurangkan hasilnya 4. Itu harus berapa coba? Berapa sama berapa? Coba 5 sama 5. 5 tambah 5 kan sama dengan 10. Tapi 5 kurang 5 sama dengan 0 ya, bukan sama dengan 4. Berarti 5 sama 5 bukan. 6 sama 4, misalkan 6 tambah 4 sama dengan 10. 6 kurang 4 sama dengan 1 ya, bukan 4, berarti bukan juga. 7 sama 3, 7 tambah 3 sama dengan 10. 7 kurang 3 sama dengan 4. Ternyata hasilnya 4 nih. Oh berarti betul, berarti penyelesaiannya adalah 7,3. Jadi harus dicari dua angka yang memenuhi kedua persamaan ini gitu. Ternyata yang memenuhi adalah 7,3 begitu. Lanjut. Penyelesaian X tambah Y sama dengan 20 dan X min Y sama dengan 6. Ini silahkan kalian cari sendiri ya, coba-coba kayak tadi. Apakah 10 sama 10? Apakah 12 sama 8? Apakah 6 sama 14? Saya nggak tahu ya, silahkan dicari sendiri. Lanjut. Nah, sekarang ini kita masuk ke sistem persamaan linear dua variabel. Ini juga sebenarnya sama nih yang ini. Yang ini dan ini, pokoknya ketika ada dua persamaan linear dua variabel yang harus dicari penyelesaiannya, itu namanya adalah sistem gitu. Ini juga berarti kita udah masuk ke sistem persamaan linear dua variabel karena akan ada dua buah persamaan. Contohnya, kalau sistem persamaan linear dua variabel ini dia biasanya kontekstual atau kehidupan sehari-hari kita. Misalkan nih, Rina mengeluarkan 80.000 untuk membeli 4 papan penjepit dan 8 pensil. Kita akan buat ininya, modelnya. Modelnya gimana nih? Jadi, misalkan pensil itu kita misalkan dengan P. Papan penjepit kita misalkan dengan J, misalkan ya. Kita akan membuat modelnya. Rina mengeluarkan 80.000 untuk membeli 4 papan penjepit. Berarti 4 papan penjepit kan J ya. 4 papan penjepit ditambah 8 pensil, berarti 8 P sama dengan 80.000. Gitu. Sekarang yang keduanya, Nawa mengeluarkan 70.000 untuk membeli 3 papan penjepit, berarti 3J ditambah 10 pensil, berarti 10P sama dengan 70.000.
Kita modelnya aja dulu ya. Ini modelnya gitu. Nah, nanti kita akan menentukan berapa nih harga satu buah papan penjepit sama harga satu buah pensil itu berapa gitu. Tapi di pertemuan kali ini kalian akan belajar memodelkan atau membuat contoh-contoh ini, keadaan sehari-hari ini ke dalam bentuk matematika. Lanjut. Yang kedua nih. Satu buah kacamata dengan 2 buah celana panjang itu 500.000. 3 kacamata dengan 1 celana panjang itu 500.000 juga. Berarti misalkan si kacamata ini K, celana panjang ini C. Kita akan bikin modelnya. K tambah 2C sama dengan 500.000. Kalau yang ini 3K berarti ya 3 kacamata ditambah 1 celana panjang berarti tambah C sama dengan 500.000 juga. Gitu. Masih ada nggak ya? Oh, masih ada nih. Coba kalian misalkan ini mah kalian sendiri aja deh. Ini kaos sama 4 topi itu harganya 160.000. 2 kaos sama 5 topi itu berapa itu teh? 490.000 gitu ya. Atau 440. Coba kalian buka, ini ada di buku kalian enggak? 490 ini kayaknya. 490.000. Kalian bikin ya model matematikanya ya buat yang ini. Terus nah ini juga ada lilin panjang, misalkan L panjang, bukan ungu ya, lilin ungu sama lilin putih. Berarti ini kita misalkan U, ini kita misalkan P. Kalian juga silahkan bikin model matematikanya. Misalkan saya yang pertama, berarti jadi lilin U-nya ada 3 kan, berarti 3U tambah lilin putihnya ada 5, berarti 5P sama dengan 35.300. Nah, kalian coba yang kedua gimana? Oke. Selanjutnya, apakah masih ada? Oh, ini mah materi buat minggu depan. Kita akan menentukan penyelesaian dari SPL Devi. Ini juga materi untuk minggu depan. Ini juga materi untuk minggu depan. Tapi kita coba dulu bikin nih si ininya, bentuk matematikanya. 2 orang dewasa dan 2 anak-anak, ternyata harganya berapa? Ini teh mau ke bioskop ceritanya. Pas ngantri tiket, ini tuh gimana? Pas ngantri tiket, 2 dewasa dan 2 anak-anak itu adalah 140.000 rupiah. Berarti misalkan nih 2 dewasa sama 2 anak-anak itu adalah 140.000 rupiah. Terus ini 1 dewasa dan 3 anak, berarti dewasanya 1, kan kalau ada angka 1 di sini nggak usah ditulis ya. Dewasanya 1 ditambah 3 anak-anak itu ternyata sama dengan 130.000 rupiah. Nah, nanti di kelas kita akan mencari kalau 3 orang dewasa dan 5 anak-anak gimana gitu. Ini rombongan ya keluarganya mau nonton filmnya gitu. Terus yang ini selanjutnya, slide selanjutnya, harga 5 buku dan 3 penggaris adalah 21.000. Jika Maher membeli 4 buku dan 2 penggaris, ia harus membayar 16.000. Berapakah harga yang harus dibayar oleh Suci jika ia membeli 10 buku dan 3 penggaris yang sama? Kita bikin dulu nih bentuk matematikanya kayak gimana. Misalkan ini 5 buku dan 3 penggaris. 5B 5 buku tambah 3 penggaris sama dengan 21.000. Terus Maher membeli 4 buku dan 2 penggaris, harganya 16.000. 4 buku tambah 2 penggaris sama dengan 16.000. Nah, Suci harus membeli 10 buku tambah 3
3 penggaris itu akan jadi berapa gitu. Nah, nanti kita di kelas akan belajar ini gitu. Selanjutnya, harga 3 celana dan 2 baju adalah 280, sedangkan harga 1 celana dan 3 baju di tempat dan model yang sama adalah 210. Harga sebuah celana adalah, kita bikin dulu bentuk matematikanya. 3 celana ditambah 2 baju sama dengan 280.000. Terus 1 celana ditambah 3 baju sama dengan 210.000. Ini bentuk matematikanya ya. Model matematikanya. Harga 1 celana berapa gitu. Nanti kita akan cari juga di. Kemudian silahkan kalian buka nih halaman 229 nomor 9 dan 10. Kemudian halaman 240 nomor 11. Kalian cari bentuk matematikanya. Kerjakan ya. Bentuk matematikanya kayak gimana. Bentuk matematikanya aja dulu. Jangan dulu ke penyelesaiannya karena belum saya jelaskan gitu ya. Silahkan selamat belajar. Ini materi untuk 2 hari. Hari ini sama besok. Kalau untuk kelas 8B berarti karena udah beberapa materi di slide ini sudah disampaikan, berarti ini materi untuk hari ini aja ya. Silahkan dicatat, dipahami, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.